Pemirsa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, Satgas TMMD ke-126 membangun sejumlah fasilitas umum dan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Program TNI Manunggal membangun desa ke-126 Kodim 0119 Bener Meriah digelar di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Kegiatan berfokus pada pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu serta pembukaan akses jalan untuk mendukung aktivitas pertanian. Dalam program ini, Satgas TMMD membangun 2 unit rumah baru dan merehabilitasi 2 rumah lainnya. Dan juga dibangun MCK, sumur bor, dan pipa nisasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Melalui TMMD, TNI bersama warga terus mendorong pembangunan di pedesaan sebagai wujud kemanunggalan dan sinergi TNI dan rakyat dalam membangun negeri. Alhamdulillah, kami bersyukurlah, kami bahagia dapat bantuan dari sini. Bedah rumah kami bahagia. Senanglah kami. Seperti Allah melihat kami. Allah tidak menutup matanya. Itu bisa dibilang rezeki anak-anak kami. Memang sangat-sangat benar-benar minim, benar-benar memprihatinkan. Jadi inilah wujud dari tujuan TMMD yang sudah dicanangkan pimpinan, bahwa percepatan pembangunan salah satunya menyasar ke sektor-sektor masyarakat. Pemirsa, kita ke informasi lain. Polda Metro Jaya menetapkan mantan pakar telematika Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Saya memastikan bahwa kasus ini Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama yaitu pengacara Egy Sujana, Kurniatri Royani, Damai Heri Rubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Sementara itu untuk klaster 2 yakni pakar telematika Roy Suryo, Dr. Tifa Uziah Tiasuma alias Dr. Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Hasiholan Siadipar. Penyidik menyimpulkan para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan juga memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup sebelum menetapkan ke-8 orang tersebut sebagai tersangka. Penyidik berkesimpulan mereka telah menyebarkan tuduhan palsu dan juga memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesatkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku menghormati penetapan tersangka ini. Menurut Roy, status tersangka hanyalah proses awal dari rangkaian hukum yang akan ia jalani. Saya tetap menghormati penetapan tersebut. Tapi sebaiknya semua masyarakat juga menunggu dengan sabar prosesnya. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, memang tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Dan poin yang paling penting apa? Status TSK itu masih harus kita hormati dan sikap saya apa? Senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses. Ya, masih nanti ada status menjadi misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa.
baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya ya, Pak. Masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia. Ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Jadi sekali lagi sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang ke-7 orang lain, ke-8 orang untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan tolong aparat itu juga fair dan adil karena Pemirsa, 8 orang ditetapkan menjadi tersangka terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE. Delapan tersangka kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo terbagi ke dalam 2 klaster. Hal ini diungkap Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Asep Edi Suheri. Di klaster pertama ada 5 tersangka, yakni Egy Sujana, pengacara, Kurniatri Rohyani, aktivis TPUA, Damai Hari Lubis, aktivis TPUA, Rustam Effendi, aktivis, dan Muhammad Rizal Fadila, aktivis TPUA. Para tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sedangkan di klaster kedua, terdapat 3 tersangka yakni Roy Suryo, ahli telematika dan mantan Menpora, Simon Hasiolan Sianipar, ahli digital forensik, dan Dr. Tifauziah Tiasuma, dokter sekaligus aktivis. Ketiga tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman penjara 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Sebelumnya, Jokowi melaporkan sejumlah nama atas pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Dalam laporan tersebut ada 12 nama yang dilaporkan. Kasus ini pun mencuat setelah Roy Suryo bersama beberapa pihak menggugat keaslian ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polemik ijazah Joko Widodo tak kunjung usai. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi melaporkan dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri. Pakar kebijakan publik Bonatua Silalahi bersama kuasa hukumnya menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Bonatua untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran kearsipan ijazah Jokowi. Ia mengungkap berdasarkan penelitiannya, dokumen ijazah Jokowi yang digunakan dalam proses pencalonan sebagai Gubernur Jakarta dan Presiden Republik Indonesia tidak pernah diautentifikasi. Penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis. Jadi saya minta tolong ke Bareskrim untuk tujuan laporan saya agar Bareskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mau arah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2, 2019, 2014, KPU DKI ada 1, 2012, dan ada dari tim kita juga yang lain, Pak Mem Taufik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Bonatua berharap pihak kepolisian memanggil ahli forensik dokumen dalam meneliti ijazah fotokopi Joko Widodo. Dari Jakarta, Dilami Aulia Fatima, Jaka Samsa, iNews melaporkan.
Pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Drama panjang ijazah Jokowi berawal dari media sosial ke laboratorium hingga Roy Suryo CS menjadi tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hampir memasuki babak akhir. Bermula dari tudingan di media sosial, isu keaslian ijazah Jokowi pertama kali mencuat di ruang publik sejak 2022. Namun kembali menguat pada awal 2025 setelah sejumlah pihak menuding ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon presiden tidak sah. Jokowi melalui kuasa hukumnya melaporkan sejumlah akun dan individu yang menyebarkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Jokowi melaporkan dugaan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terdapat 12 orang yang masuk dalam daftar terlapor setelah kasus tersebut naik dari penyelidikan ke penyidikan. Di antaranya Roy Suryo, Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, hingga Damai Hari Lubis. Dalam prosesnya, Jokowi juga sudah diperiksa setelah kasus naik penyidikan. Pemeriksaan digelar di Mapolresta Solo pada 24 Juli 2025. Penyidik Polda Metro Jaya turut menyita ijazah SMA dan S1 milik Jokowi untuk diteliti laboratorium forensik. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan atas laporan yang dibuat Jokowi. Penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap puluhan saksi dan ahli, serta menyita dokumen ijazah asli Jokowi dari SMA dan Universitas Gadjah Mada untuk dilakukan uji keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik. Hasil pemeriksaan forensik menyimpulkan ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli. Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Roy Suryo dan 7 orang lainnya sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.